Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suami dan mertua sekongkol merebut semua warisan dan hartaku. Mereka tidak tahu jika aku udah tahu niat mereka. Aku buat mereka menyesal dan menderita karena sudah berani buat aku menderita. April duduk di meja makan yang panjang, sendirian, seperti pagi-pagi sebelumnya. Meja besar dari kayu jati yang mengilap itu masih sama seperti dulu saat ayah dan ibunya masih hidup. Penuh dengan suara tawa, cerita, dan kasih sayang. Sekarang, hanya suara detak jam dinding dan sesekali derit angin yang menampar jendela yang terdengar. Tangannya perlahan mengaduk kopi, meski uapnya sudah tidak lagi hangat. Sarapan di piringnya pun hanya disentuh sedikit. Ia sudah terbiasa seperti itu sejak beberapa bulan terakhir. Langkah kaki Dani terdengar menuruni tangga. April menoleh cepat, lalu memaksakan senyum. "Sarapan dulu, Mas," ujarnya pelan. Dani hanya melirik sekilas. Jas dan dasinya sudah rapi. Parfum mahalnya menusuk hidung, tapi wajahnya datar. "Nggak sempat. Aku buru-buru meeting di kantor Budira. Udah telat." April menahan nafasnya. "Tapi kamu belum makan apapun dari semalam." Dani menyambar tas kerja dan kunci mobil, tanpa menoleh. "Aku bisa beli di luar." Tak ada pelukan, tak ada ciuman kening seperti dulu. Dani berlalu begitu saja, membiarkan pintu rumah terbanting pelan di belakangnya. April hanya duduk diam. Tangannya menggenggam cangkir kopi, menahan gemetar yang mulai muncul dari ujung jari. Ia menoleh ke kursi di seberang, yang kini kembali kosong. Setiap hari selalu seperti itu. Ia berpura-pura kuat, berpura-pura tidak terganggu. Tapi dalam hatinya berkecamuk banyak pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Telepon rumah berdering. April menghela napas, bangkit dari duduknya, dan menjawab panggilan itu. "Assalamualaikum, April. Ini Ibu." Suara di seberang terdengar kaku tapi bernada mengatur. "Bu Yeti." "Waalaikumsalam, Bu. Ada apa ya?" April mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Kamu lagi apa? Nggak ke butik?" tanya mertuanya tanpa basa-basi. "Lagi di rumah. Mau ke butik sebentar lagi." "Jangan lupa, besok sore kita mau kumpul keluarga di rumah Tante Murni. Kamu harus datang ya. Jangan banyak alasan." "Iya, Bu." "Oh iya, Dani semalam tidur di kantor ya? Dia nggak pulang. Kamu tahu?" April diam sejenak. Matanya menatap nanar ke arah pintu. "Tadi pagi dia pulang sebentar. Langsung ke kantor lagi." Oke. Ya sudah. Jangan lupa ya, besok sore." April menutup telepon tanpa berkata lebih banyak. Ini bukan pertama kalinya Bu Yati menghubunginya untuk hal-hal kecil, tapi terasa seperti pengawasan. Sejak Dani mulai berubah, hubungan dengan mertuanya pun terasa jauh lebih mengganggu. Ia berjalan menuju kaca besar di ruang tamu. Wajahnya masih cantik, kulitnya masih bersih, tapi ada kelelahan di bawah mata dan senyum yang mulai jarang muncul. Pikirannya kembali ke masa awal pernikahan. Saat Dani melamar, semua terasa seperti mimpi. Dani, pria sederhana tapi ambisius, datang dari keluarga menengah, berbeda dengan keluarga April yang terpandang. Tapi karena cintanya, April tidak pernah peduli pada status sosial. April mengenang betapa ayahnya saat itu sempat ragu. Tapi ibunya yang sedang sakit justru menyetujui. "Yang penting kamu bahagia, Nak," ujar almarhum ibunya waktu itu. Setelah menikah, April membawa Dani tinggal di rumah besar warisan orang tuanya. Ia tak pernah merasa perlu membatasi apapun. Dani diberi akses penuh atas rumah, kendaraan, bahkan rekening usaha April. Ia percaya sepenuh hati. Kini semua terasa seperti keputusan yang terlalu cepat. April mengalihkan pikirannya, mengenakan jilbabnya dan mengambil tas tangan. Ia melangkah keluar rumah, masuk ke mobilnya, lalu melaju ke butik. Usaha yang ia bangun sejak kuliah itu kini sudah memiliki 3 cabang. Meski diwarisi kekayaan, April tidak pernah menjadi manja. Ia bekerja keras dan dikenal luas sebagai pengusaha muda yang disegani. Tapi akhir-akhir ini, ia sering merasa Dani tidak menyukai keberhasilannya. Bahkan terkesan malu punya istri yang lebih dominan.
Sesampainya di butik, para karyawan menyambut hangat. April membalas senyum mereka, menanyakan kabar, dan mengecek stok barang. Di ruang kantor kecilnya, Nina, sahabat yang juga asisten kepercayaannya, sudah menunggunya. Kamu kelihatan capek, Pil, ucap Nina, memperhatikan wajah April. April hanya mengangguk. Biasa. Kurang tidur. Nina menarik napas dalam. Aku tahu kamu lagi nahan banyak hal. Tapi kamu tahu kan, kamu nggak sendirian. April tersenyum tipis. Aku tahu. Makasih. Nina. Nina meletakkan berkas laporan penjualan di meja. Aku nggak suka ngomongin suami orang. Tapi Dani, dia berubah. Pil. Nggak cuma dingin ke kamu, tapi juga ke semua orang. Dia jadi sinis, gampang marah. Kamu yakin dia nggak nyembunyiin sesuatu? April menatap Nina, diam lama. Aku nggak tahu. Tapi aku mulai curiga. Aku lihat kemarin dia datang ke bank pusat. Sendiri. Nanyain akun perusahaan kamu. Kebetulan aku kenal orang dalam. Aku kaget banget. April menegang. Serius? Nina mengangguk pelan. Aku nggak berani bilang kemarin. Tapi kamu harus hati-hati. Perasaan di dada April semakin berat. Ia menarik napas dalam. Aku harus mulai kumpulin bukti. Aku nggak mau asal nuduh. Tapi feelingku nggak enak dari dulu. Hari itu, April bekerja seperti biasa. Tapi dalam pikirannya, ia mulai menyusun langkah-langkah diam-diam. Ia tahu, jika ini benar, ini bukan sekadar soal pernikahan. Ini soal pengkhianatan. Sore harinya, April pulang dan mendapati rumah dalam keadaan sepi. Tapi ia tahu, kamera CCTV yang ia pasang diam-diam beberapa minggu lalu telah merekam semua kejadian hari itu. Ia masuk ke ruang kerja kecil di pojok rumah, mengakses komputer dan memutar rekaman. Terlihat Bu Yati datang sore tadi. Ia membuka pintu dengan kunci duplikat. Ia masuk ke ruang keluarga, menelepon seseorang. Iya, Dani. Ini aku udah di rumah. Kayaknya dia nggak ada. Kamu bilang dia ke butik, kan? April menggertakkan giginya. Ia terus menonton. Bu Yati membuka laci ruang tamu, lalu mengobrak-abrik beberapa dokumen. Ia mengambil beberapa map, membacanya cepat, lalu memotret dengan ponselnya. Setelah itu ia buru-buru keluar. April mematikan layar. Dadanya sesak, tapi matanya tidak berlinang air mata. Kali ini tidak. Kali ini, ia hanya menatap kosong ke arah dinding. Beberapa jam kemudian, Dani pulang. Ia membuka pintu, meletakkan tas, dan langsung menuju kamar mandi. April duduk di sofa dengan buku di tangannya. Kamu pulang, ucapnya tenang. Dani mengangguk. Habis rapat. Capek banget. April hanya tersenyum tipis. Butik hari ini ramai. Alhamdulillah. Oh ya. Dani duduk di kursi sebelahnya. Baguslah. Nanti kalau makin ramai, mungkin kamu bisa delegasikan semua ke manajer. Biar kamu istirahat. April menoleh perlahan. Istirahat. Iya. Maksudku, kamu udah capek kerja bertahun-tahun. Saatnya nikmatin hasil. Aku juga bisa bantu urus keuangan butik. Kamu tinggal nikmati aja. April tertawa kecil. Kamu sekarang perhatian sekali ya. Dani tertawa ringan. Namanya juga suami. Pengen istri bahagia. April menatapnya dalam. Makasih ya, Mas. Dalam hati, ia mulai yakin. Dani sedang bersandiwara. Dan permainan ini akan terus berlanjut. Tapi ia tidak akan tinggal diam. Ia akan tunggu waktu yang tepat. Dan saat waktunya tiba, Dani dan ibunya akan tahu bahwa April bukan wanita lemah seperti yang mereka kira. Hampir pukul 9 malam ketika April masih duduk di ruang kerja kecilnya. Lampu meja menyala redup. Berkas-berkas usaha tersusun rapi di hadapannya. Matanya menatap layar komputer, tapi pikirannya mengembara. Telinganya menangkap suara langkah kaki Dani yang baru saja masuk rumah. Aroma rokok dan parfum bercampur samar-samar masuk ke hidungnya. Dani selalu bilang tak merokok. Tapi aroma itu semakin sering menempel di bajunya akhir-akhir ini. Baru pulang, Mas? April menyapa tanpa menoleh. Iya. Rapatnya molor terus.
jawab Dani singkat. Ia menaruh tas di sofa, melepaskan dasi, dan berjalan ke dapur mengambil air tanpa memandang April. Kamu udah makan? Belum lapar. Dani duduk di kursi, memainkan ponselnya, jempolnya lincah menekan layar. April memperhatikannya dalam diam. Wajah Dani tak pernah seserius itu dulu. Sekarang ekspresinya seringkali dingin. Mata yang dulu penuh semangat kini sering sayu, sinis, dan enggan bertatap mata. Kamu akhir-akhir ini sering pulang malam, Mas, kata April pelan. Kerjaannya numpuk. Gak semua hal bisa aku bawa ke rumah, kan? Dani menjawab tanpa intonasi. April menahan diri. Kamu masih kerja di kantor kontraktor yang sama, kan? Dani meliriknya sebentar. Iya. Emang kenapa? Cuma nanya aja. Dani mengangkat alis. Aku nggak main di belakang kamu kalau itu maksudnya. Aku nggak bilang kamu begitu. April bangkit dari kursinya, berjalan pelan ke dapur. Dalam hatinya, April tahu kalimat seperti itu tak akan pernah keluar jika tidak ada yang ditutup-tutupi. Dani dulu terbuka, sering curhat tentang pekerjaannya, tentang teman-teman kantor, tentang klien. Kini semuanya berubah. Bahkan untuk mengucapkan, "Kamu gimana harimu tadi?" pun terasa seperti beban baginya. Malam itu, setelah Dani tidur lebih dulu, April kembali membuka CCTV dan melihat rekaman hari itu. Tidak ada yang mencurigakan, tapi ada satu hal yang membuat dadanya kembali sesak. Mobil Dani berhenti cukup lama di depan sebuah restoran mewah. Ia turun sendiri. Tapi ketika keluar, tampak seorang wanita berjalan di belakangnya. Jaraknya cukup dekat, tapi tidak berani bersamaan. April mengecek rekaman dari 2 hari sebelumnya. Wanita yang sama muncul lagi. Ia menyimpan potongan video itu ke dalam folder rahasia. Keesokan paginya, April menemui Nina lebih awal di butik. Gue rasa lo bener, Nin. Dani bukan cuma sembunyiin sesuatu. Dia kayak punya rencana besar. Dan gue yakin itu ada hubungannya sama warisan gue. Nina mengernyit. Lo udah punya bukti. Belum cukup. Tapi semua gerak-geriknya nggak masuk akal. Gue juga punya rekaman CCTV waktu ibunya masuk rumah pakai kunci duplikat, ngambil beberapa dokumen. Buset. Dan dia pakai alasan ngumpul keluarga buat datang ke rumah. Sekarang gue cuma nunggu satu langkah lagi buat buktikan semuanya. Nina memandang April dengan cemas. Kalau lo udah yakin, mending amankan aset-aset penting lo dulu sebelum semuanya lepas. April mengangguk. Gue udah konsultasi diam-diam sama notaris yang dulu kerja bareng almarhum papa. Tapi butuh waktu buat balik kontrol semuanya ke tangan gue penuh. Dani masih punya akses karena dulu gue terlalu percaya. Hari-hari berikutnya semakin membuat April curiga. Dani mulai berani mengatur keuangan pribadi mereka. Ia menyarankan agar April memindahkan tabungan ke rekening bersama, dengan alasan efisiensi. Ia juga kerap membawa berkas-berkas dari kantor yang katanya terkait pengembangan bisnis, dan beberapa kali mencoba meminta tanda tangan April di malam hari, saat ia sedang mengantuk. Ini cuma form verifikasi untuk usaha kecil di Bekasi, kok. Gampang, ujar Dani, menyerahkan map berisi 2 lembar kertas. April menerimanya dan membaca cepat. Di luar terlihat seperti surat izin biasa. Tapi ia menolak menandatangani. Aku baca dulu besok pagi ya. Takut salah tanda tangan. Dani hanya mendengus. Nggak usah terlalu curiga gitulah. Aku ini suamimu. April tersenyum kecut. Iya, kamu suamiku. Tapi suaminya kini adalah seseorang yang berbeda. Seseorang yang setiap kata-katanya menyisakan tanda tanya. Setiap geraknya menyisakan rasa waspada. April mulai menutup diri. Tapi dari luar ia tetap bersikap manis dan kalem. Ia tidak ingin Dani tahu bahwa ia telah sadar sepenuhnya. Satu malam, April menyelinap ke ruang kerja Dani. Ia membuka laci meja dan menemukan dokumen fotokopi surat wasiat orang tuanya. Ada tanda coretan dan highlight di beberapa bagian yang berkaitan dengan properti, saham, dan perusahaan keluarga. Matanya menangkap secarik catatan tangan Dani. Pindahkan nama, pakai akta hibah? Tanya Bu Yati. Kalau April nolak, cari celah di pasal 6. April menggenggam kertas itu erat. Hatinya bergetar. Jadi benar. Mereka sedang menyusun langkah untuk menguasai segalanya. Keesokan paginya, Bu Yati datang ke rumah.
Ia masuk dengan langkah percaya diri, membawa kantong plastik berisi makanan. Ini ibu bawain sayur asem kesukaan kamu, katanya dengan senyum yang dipaksakan. April hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Yati menatap April tajam. Kamu kelihatan makin kurus. Jangan stres sendiri. Urusan rumah tangga jangan kamu pendam. April menoleh. Saya baik-baik saja, Bu. Mungkin kurang tidur aja. Dani juga bilang kamu akhir-akhir ini kayak nggak semangat. Kamu harus lebih fokus ke rumah tangga. Jangan kebanyakan kerja. April mengangguk. Saya tetap kerja, Bu. Karena memang itu dunia saya. Bu Yati meneguk teh. Kamu tahu kan, Dani juga pengen punya bisnis sendiri. Tapi kalau kamu terlalu mendominasi, dia bisa merasa kecil. Dani udah punya akses ke semua, Bu. Bahkan sebagian besar harta warisan saya dia tahu. Bu Yati tersenyum. Nah, itu artinya kamu percaya, kan? April mengangguk lagi. Sangat percaya. Tapi kepercayaan itu juga harus ada batasnya. Senyum Bu Yati hilang seketika. Matanya menyipit. Maksud kamu? April berdiri, menatap mertuanya dengan tenang. Saya cuma mengingatkan. Kadang orang terlalu nyaman dengan kebaikan orang lain, sampai lupa bahwa semua ada konsekuensinya. Bu Yati menelan ludah. Ia berdiri pelan. Kamu ngomong kayak gitu ke ibu mertuamu. April tersenyum lembut. Saya cuma menyampaikan yang seharusnya. Saya wanita yang kelihatan lemah, tapi bukan berarti bisa dipermainkan. Malam itu, Dani pulang dan langsung masuk kamar tanpa bicara. April tahu, kata-katanya sudah sampai ke telinga suaminya. Tapi ia tidak peduli. Ini baru permulaan. Ia masih punya banyak yang akan ia buka satu persatu. Tidak terburu-buru. Tapi pasti. Permainan mereka telah dimulai. Tapi April bukan pion. Ia adalah ratu yang selama ini hanya diam di tempat, dan kini siap melangkah. April menerima telepon dari kantor notaris peninggalan mendiang ayahnya. Suara sekretaris yang tenang mengatakan bahwa ada penyesuaian dokumen warisan sesuai instruksi terbaru dari kantor hukum pusat. Meski tak dijelaskan secara rinci lewat telepon, April diminta datang langsung untuk menandatangani beberapa pembaruan administratif. Tanpa membuang waktu, ia menjadwalkan kunjungan keesokan harinya. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin, merapikan kerudungnya dan memilih setelan kerja berwarna krem lembut. Ia ingin terlihat netral, tenang, dan tetap berwibawa. Dalam hati, ia merasa firasat yang selama ini menghantuinya semakin dekat dengan kenyataan. Ketika April tiba di kantor notaris, ruangan itu masih seperti dulu, penuh rak buku hukum, sertifikat, dan aroma kopi hangat. Notaris yang dulu bekerja sama dengan ayahnya, Pak Haryo, kini digantikan oleh anaknya, Reza, seorang pria muda serius tapi sopan. Terima kasih sudah datang, Bu April. Sambut Reza sambil mengulurkan tangan. Saya akan jelaskan semuanya pelan-pelan agar tidak ada kesalahpahaman. April duduk dan menatap Reza penuh perhatian. Di meja, terletak 3 bundel dokumen. Salah satunya bertuliskan, penyesuaian porsi warisan dan kepemilikan aset tetap. Reza membuka halaman demi halaman dan mulai menjelaskan bahwa beberapa sertifikat tanah dan saham warisan perlu diperbaharui atas nama pribadi April. Karena sebelumnya masih tercatat atas nama perusahaan keluarga. Proses ini, kata Reza, seharusnya mudah. Tapi entah kenapa, muncul permintaan dari pihak ketiga. Seseorang bernama Dani Ramadan, yang mengklaim sebagai pihak penanggung jawab keuangan dan memiliki hak atas nama istri sah. Maaf Bu April, saya sempat menolak permintaan itu. Tapi surat kuasanya ada, lengkap dengan tanda tangan ibu, ujar Reza ragu. April mengerutkan dahi. Saya tidak pernah membuat surat kuasa seperti itu. Reza menarik map coklat dan menunjukkan salinan surat yang dimaksud. Nama dan tanda tangan April tercantum. Tapi begitu matanya menelusuri tiap baris, ia langsung mengenali kejanggalan. Ini bukan tulisan saya, gumamnya. Ini dipalsukan. Reza langsung tegang. Jika begitu, kita bisa laporkan. Tapi prosesnya panjang. Dan surat ini bisa membuat banyak pihak curiga kalau tidak segera diluruskan. April mengangguk. Tolong bantu saya amankan semua dokumen asli. Hentikan semua proses pengalihan sampai saya beri instruksi.
Saya butuh waktu untuk memastikan semuanya terkendali. Reza menyanggupi. April pulang dengan membawa salinan surat kuasa palsu itu. Malam harinya, ia mengunci diri di ruang kerja. Di hadapannya kini ada 3 benda penting. Salinan dokumen warisan, video rekaman Buyati memotret map rahasia di ruang keluarga, dan tangkapan layar transaksi mencurigakan dari rekening usahanya yang diam-diam ditarik oleh Dani lewat akun bersama. Semua perlahan-lahan tersusun seperti keping puzzle. Di saat yang sama, Dani mulai menunjukkan minat lebih besar terhadap aset yang selama ini tak pernah disentuhnya. Beberapa kali ia berbicara soal menjual salah satu villa warisan almarhum ayah April yang berada di kawasan pegunungan. Sayang kalau dibiarkan kosong terus, ucap Dani. Kita bisa jual, dan uangnya diputar buat buka cabang bisnis baru. April berpura-pura tertarik. Ide bagus. Tapi kamu tahu kan villa itu ada di bawah PT keluarga? Perlu proses kalau mau dijual. Dani mengangguk sambil tersenyum. Seperti anak kecil yang tahu mainannya sebentar lagi akan jatuh ke tangannya. Hari-hari berikutnya, Dani makin sering membahas properti, saham, dan aset lainnya. Ia mulai bicara soal investasi jangka panjang, bahkan sempat meminta akses lebih luas ke akun pribadi April. Aku cuma mau bantu. Kamu kan sekarang terlalu sibuk ngurus butik. Biar aku bantu urus yang lain, ucapnya manis. April menatapnya. Kamu berubah, Mas. Dani tertawa. Berubah gimana? Kamu jadi sangat peduli pada harta. Dani terdiam sejenak, lalu menjawab, aku cuma mikirin masa depan kita. April menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Ia tahu, itu bukan tentang kita, tapi tentang dirinya dan ibunya yang ingin menguasai semuanya. Keesokan harinya, April memanggil Nina ke rumah. Mereka duduk di balkon, ditemani secangkir teh dan sepiring kue kering. Di antara gurauan kecil, April akhirnya mengeluarkan semua bukti dan menceritakan apa yang terjadi di kantor notaris. Nina nyaris menjatuhkan gelasnya. Gila, lo difitnah bikin surat kuasa palsu? Itu udah kriminal. April mengangguk. Makanya gue harus main lebih pelan tapi pasti. Kalau sekarang gue bentak atau lapor polisi, mereka bisa bersandiwara lebih cepat. Gue mau mereka makin terlena. Biar mereka pikir rencana mereka berhasil. Gue siap bantu kapan aja, kata Nina dengan mata berkaca-kaca. Lo bantu gue kawal semua usaha dan laporan keuangan. Jangan sampai mereka tahu kita udah mulai curiga. Nina mengangguk. Di balik senyumnya yang tenang, April menyusun strategi. Ia mulai mencatat setiap kejadian, menyimpan setiap bukti, dan memantau semua transaksi dari akun yang ia masih bisa akses. Ia bahkan menyewa seorang penyelidik swasta untuk memantau aktivitas Dani, baik di kantor maupun di luar. Seminggu kemudian, penyelidik itu mengirim laporan lengkap. Dani bertemu dengan seseorang dari agensi properti besar. Dalam pembicaraannya, Dani menyamar sebagai pemilik sah dari 2 tanah warisan dan berusaha menawarkan harga di bawah pasar. Ia juga sempat terlihat mengunjungi kantor hukum lain bersama Buyati, membawa map merah yang mencurigakan. April membacanya dengan perasaan campur aduk. Ada kemarahan yang bergemuruh dalam dada. Tapi lebih dari itu, ada rasa kecewa yang tak bisa ia ucapkan. Ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. April mengenakan gaun putih sederhana, Dani memeluk pinggangnya erat. Senyuman mereka dulu tampak begitu tulus. Kini, senyum itu hanya tinggal kenangan palsu. April bangkit dari kursinya dan membuka lemari besi di dalam kamarnya. Ia mengeluarkan surat wasiat asli dari orang tuanya, lengkap dengan stempel hukum dan tanda tangan. Ia mencium kertas itu dan berkata pelan, aku janji, Pak, M.A. Semua yang kalian bangun gak akan jatuh ke tangan orang yang salah. Langkah April kini semakin jelas. Ia tidak hanya ingin bertahan, tapi memastikan mereka yang mengkhianatinya akan menerima akibatnya. Permainan ini belum berakhir. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, membelah langit yang gelap. Suara gemuruhnya seperti menggema di dalam hati April yang sedang menahan emosi. Di ruang kerja yang remang, April menatap layar laptopnya. Jari-jarinya gemetar, bukan karena udara dingin, tapi karena laporan yang baru saja ia terima dari penyelidik swasta yang ia sewa secara diam-diam. Rekaman CCTV yang diambil dari sebuah kafe elit di kawasan Senopati memperlihatkan Dani duduk di seberang seorang pria berbadan tegap. April mengenalinya,
pengacara muda dari kantor hukum yang dikenal agresif menangani sengketa properti dan warisan. Dani menyerahkan beberapa map ke pria itu. Video tidak memiliki suara, tapi ekspresi wajah Dani jelas berbicara banyak. Percaya diri, penuh kendali. April memperbesar gambar dan menatap wajah suaminya itu lama sekali. Pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Pria yang ia bela ketika ayahnya ragu atas pilihannya. Pria yang pernah ia banggakan ke seluruh kerabatnya. Kini sedang bersekongkol dengan orang asing untuk menjual harta yang tidak pernah menjadi miliknya. "Kenapa kamu berubah sejauh ini, Mas?" bisiknya lirih. April menutup laptop pelan. Ia berdiri, berjalan menuju kamar, dan membuka lemari kecil di pojok. Di dalamnya ada satu koper berisi dokumen-dokumen penting. Sertifikat tanah, surat kepemilikan saham, surat wasiat asli kedua orang tuanya. Semua itu kini terasa lebih berharga dari sebelumnya, karena bukan sekadar harta, tapi bukti cinta orang tuanya yang mempercayakan segalanya padanya. Ia duduk di pinggir tempat tidur. Pikirannya masih kacau, tapi ia tahu ia tidak boleh gegabah. Dani dan ibunya sudah menyusun ini sejak lama. Mungkin sejak awal pernikahan. April tidak akan bisa melawan dengan amarah. Ia harus lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih cepat dari mereka. Keesokan harinya, Dani pulang lebih cepat dari biasanya. April yang sedang duduk di ruang tamu terkejut melihatnya membawa 2 kantong plastik berisi makanan. "Tumben, Mas?" tanyanya sambil memaksakan senyum. Dani tersenyum. "Pengen makan bareng kamu. Kan kamu sering bilang kita jarang makan bareng." April mengangguk. "Iya, aku senang." Mereka makan bersama di meja makan yang biasanya selalu sunyi. Dani bercerita tentang klien barunya, proyek besar yang katanya bisa mengubah masa depan mereka. April hanya mendengarkan, sesekali mengangguk. Di tengah-tengah percakapan, Dani mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Ini, aku udah bantu urus dokumen rumah villa di Puncak. Supaya lebih gampang kalau kita mau jual." April membuka amplop itu. Di dalamnya ada fotokopi surat jual beli, lengkap dengan form persetujuan pemilik sah. Namanya sudah tertera di bawah kolom tanda tangan. "Kamu minta aku tanda tangan sekarang?" tanya April tenang. "Ya, kalau kamu nggak keberatan. Cuma formalitas aja, kok. Aku udah atur semuanya." April menatapnya dalam. "Mas yakin ini buat kebaikan kita?" Dani mengangguk cepat. "Tentu. Aku ini suamimu, Pil. Kamu bisa percaya sama aku, kan?" April tersenyum pelan. "Iya, Mas. Tapi aku boleh pelajari dulu, kan?" Dani terlihat kecewa. "Kamu masih curiga ya?" April menggeleng. "Enggak. Cuma kebiasaan. Papa dulu selalu ngajarin aku untuk nggak tanda tangan dokumen apapun tanpa baca 2 kali." Dani tidak bisa berkata apa-apa. Ia akhirnya hanya mengangguk, meski tampak kesal. Setelah Dani tidur, April segera memindai semua dokumen itu dan mengirimkannya ke Reza, notaris kepercayaannya. Pagi harinya, Reza menelepon. "Bu April, dokumen ini berbahaya. Kalau sampai ditandatangani, hak penuh atas Villa Puncak bisa berpindah tangan ke atas nama Dani. Bentuknya akal-akalan. Kelihatan seperti surat kuasa operasional, tapi isinya adalah pengalihan mutlak." April menghela napas. "Saya udah curiga. Kita harus blokir semua potensi penjualan aset atas nama Anda. Segera. Lakukan, Mas Reza. Dan tolong, tetap rahasiakan semuanya. Jangan beritahu siapapun, termasuk Dani." Reza menyanggupi. Dalam hitungan hari, April berhasil mengamankan semua dokumen penting ke dalam status blokir legal. Artinya, semua bentuk transaksi atas nama dirinya harus disetujui secara langsung di depan notaris. Dani mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi beberapa agen properti yang sebelumnya tertarik dengan Villa Puncak, tapi kini mereka mundur dengan alasan tidak bisa mendapatkan dokumen lengkap. April tetap bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Ia masih melayani Dani seperti biasa. Bahkan saat Bu Yati datang dan ikut sarapan bersama, April menyuguhkan makanan dengan tangan sendiri. "April, kamu makin pinter masaknya," ujar Bu Yati sambil tersenyum. Dani jadi makin betah di rumah. "Alhamdulillah kalau cocok, Bu," balas April. Setelah sarapan,
Bu Yati membuka pembicaraan yang selama ini ditahan-tahan. Kamu kan sekarang udah sibuk banget. April, butik makin besar, udah punya manajer juga. Gimana kalau urusan rumah kamu serahin ke Dani aja? Biar kamu lebih fokus kerja. Dani yang atur properti dan aset. April tersenyum. Maksud ibu, Dani pegang semuanya. Bukan semuanya sih, cuma sebagian. Yang penting-penting. Kamu juga nggak mungkin bisa urus semuanya sendiri, kan? April menatap wajah mertuanya lama. Di balik senyuman manis itu, April bisa membaca ketamakan yang disembunyikan rapi. Saya pertimbangkan, Bu, jawab April kalem. Setelah Bu Yati pulang, April masuk ke kamarnya dan duduk di ranjang. Ia menghela napas panjang. Ia tahu, mertuanya mulai tidak sabar. Dani mulai tertekan. Dan itu bagus. Semakin mereka merasa kemenangan dekat, semakin ceroboh langkah mereka. Beberapa hari kemudian, Dani dan Bu Yati membuat rencana diam-diam untuk mengatur pertemuan dengan pengacara warisan lama yang pernah bekerja di bawah perusahaan ayah April. Mereka ingin mencari celah hukum untuk bisa mendapatkan legalitas atas aset atas nama April. Namun yang mereka tidak tahu, April sudah lebih dulu menemui pengacara itu dan memberi peringatan keras. Jika mereka menerima perwakilan dari Dani tanpa persetujuan tertulis darinya, maka akan langsung dilaporkan atas upaya penipuan dokumen pribadi. Rencana Dani dan Bu Yati pun gagal total. Tapi mereka masih belum menyadari sepenuhnya bahwa April tahu semuanya. Mereka hanya merasa frustrasi karena urusan jadi makin sulit. Bukan karena strategi mereka telah terbongkar. April memantau semua dari jauh. Ia mulai menyiapkan tim kecil berisi 3 orang. Nina sebagai pengawas keuangan, pengacara Reza, dan 1 konsultan hukum bisnis yang khusus menangani penyalahgunaan wewenang dalam rumah tangga. Malam itu, April berdiri di balkon kamar, memandangi hujan yang kembali turun seperti malam sebelumnya. Tangannya menggenggam berkas-berkas terbaru yang menunjukkan bahwa segala properti, aset saham, tabungan, dan hak kuasa sudah dikunci secara hukum dan tidak bisa diganggu-gugat tanpa kehadirannya. Permainan kalian sudah di ujung, bisiknya lirih. Aku masih pura-pura belum tahu. Tapi sebentar lagi, semua topeng itu akan aku lepas. Dani sedang mandi saat April membuka laci meja pribadinya. Di sana, ia menemukan sebuah map biru yang belum pernah ia lihat. Di dalamnya, ada kertas-kertas catatan, beberapa legal copy dari notaris lain, dan secari kertas bertuliskan. Begitu surat hibah selesai, April tidak punya apa-apa lagi. Matanya panas, tapi tak ada air mata. Hanya keheningan yang terasa begitu berat. April tidak lagi marah. Tidak lagi kecewa. Ia sudah melewati tahap itu. Yang tersisa kini hanya satu. Tekad bulat untuk membuat mereka menyesal selamanya. April duduk di meja makan, menyendokkan bubur ke mulutnya perlahan. Pagi itu rumah terasa begitu tenang. Tetapi di balik ketenangan itu, pikirannya sedang bekerja lebih keras dari biasanya. 1 minggu terakhir ia sengaja menurunkan ritme bicaranya. Memperbanyak senyum manis kepada Dani, bahkan memberikan pujian-pujian kecil yang membuat Dani terlena. Mas, kamu kelihatan makin keren sekarang. Pekerjaan kamu lancar terus ya? Ucap April semalam saat Dani pulang. Ia mengucapkannya sambil mengantarkan teh hangat ke tangan Dani yang baru selesai mandi. Dani hanya mengangguk kecil, tapi terlihat puas. Perubahan sikap April rupanya membuatnya semakin percaya diri. Ia bahkan mulai banyak bicara, mulai kembali memeluk, dan beberapa kali menggoda April seperti saat awal pernikahan mereka dulu. Namun bagi April, itu semua hanya layar. Lapisan topeng. Ia sedang memainkan peran. Peran seorang istri yang tidak tahu apa-apa, padahal di belakang semua senyum itu, ia sedang menyusun langkah final, menggulung rencana jahat suami dan mertuanya dari akar. Pagi itu setelah Dani berangkat, April segera menuju butik. Tapi kali ini bukan untuk mengurus stok atau bertemu customer. Ia menemui Nina dan pengacara Reza yang sudah menunggunya di ruangan belakang. Sudah siap semuanya? Tanya April pelan. Reza membuka map. Semua surat pengalihan aset palsu yang dibuat Dani sudah kita copy dan dokumentasikan. Tanda tangan palsu ibu juga kita bandingkan dengan dokumen legal sebelumnya. Jelas sekali pemalsuannya. April mengangguk. Dan laporan keuangan? Nina menyerahkan berkas. Ada sejumlah transaksi dari rekening bersama yang dipindahkan Dani ke rekening pribadi atas nama Dani dan ibunya. Jumlahnya nggak kecil, Pil.
Ini udah termasuk penggelapan. April membuka lembar demi lembar. Bagus. Ini semua akan kita serahkan ke penyidik. Tapi belum sekarang. Aku masih mau kasih dia panggung dulu. Biar dia merasa menang. Reza menatap April. Kamu yakin kuat hadapi ini semua sendirian? Ini permainan yang jahat. Kalau kamu salah langkah, kamu bisa kalah secara hukum. April menatap mereka dengan tenang. Justru karena aku tahu hukum, aku akan main dengan cara bersih. Dani mau main kotor, tapi aku nggak perlu balas dengan kotor juga. Aku mau bikin mereka remuk dalam diam. Mereka bertiga membagi tugas. Nina tetap mengawasi semua gerak keuangan. Reza menyiapkan draft laporan dan pengamanan aset lanjutan. Sementara April mulai melibatkan satu nama baru. Seorang konsultan PR yang akan membantunya membuka fakta ke media dan dunia luar jika nanti diperlukan. Sore itu, Dani pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa bunga dan sekotak kecil kue. Untuk istri tercantik, katanya sambil tersenyum. April pura-pura tersipu. Tumben romantis. Aku pengen semuanya kembali kayak dulu. Kamu nggak lelah kan urus semuanya sendirian? April pura-pura mengangguk pelan. Lumayan lelah sih. Dani mendekat, menggenggam tangan April. Aku pengen jadi suami yang kamu banggakan. Kita atur lagi semuanya bareng-bareng. Kamu serahkan pengelolaan keuangan ke aku. Biar kamu bisa lebih istirahat. April tersenyum manis. Aku pikir-pikir dulu ya. Aku percaya kamu, tapi aku juga nggak mau jadi istri yang nggak mandiri. Dani mencium tangan April. Ia yakin istrinya mulai lumer. Ia tidak tahu bahwa April mencatat semua kata-kata itu, bukan di atas kertas, tapi di dalam kepalanya. Ia menyimpan dan menyusun. 2 hari kemudian, April menghadiri pertemuan keluarga besar di rumah Tante Murni, yang juga kerabat jauh dari pihak ayahnya. Di acara itu, Dani dan Bu Yati terlihat sibuk menjilat beberapa sepupu dan saudara yang terkenal berada. April hebat ya, punya butik di 3 kota. Puji salah satu sepupu, Lina. Ah, itu semua berkat Dani. Dia yang ngatur semuanya. Sela Bu Yati cepat. April menoleh. Betul, Bu. Tapi Mama juga kan yang dulu bilang Dani terlalu biasa buat saya. Sekarang, Mama sendiri yang bilang dia berjasa. Semua tertawa kecil, kecuali Bu Yati yang mendadak diam. Selesai acara, April sengaja menunggu Dani dan ibunya di parkiran belakang rumah. Ia berdiri di samping mobil sambil memainkan kunci. Mas Dani, Ibu ada yang perlu aku bicarakan. Keduanya menoleh. April membuka pintu mobil dan mengeluarkan map merah. Aku mau kasih ini. Surat pengalihan saham butik dan properti Villa Puncak. Dani buru-buru menghampiri. Maksud kamu? Kamu udah setuju? April tersenyum. Iya. Tapi sebelum aku tanda tangan, aku mau lihat kamu tanda tangan dulu di halaman terakhir. Dani langsung mengangguk. Ia tidak berpikir panjang. Ia buka halaman terakhir dan langsung membubuhkan tanda tangan. Sekarang kamu tinggal tanda tangan di atas ini, ujar Dani semangat. April menatapnya. Maaf, Mas. Tapi kamu baru saja tanda tangan surat pengakuan manipulasi dan upaya penipuan terhadap istrimu sendiri. Dokumen itu sudah sah karena ditandatangani secara sadar dan terekam. April menunjuk kamera kecil di atas kaca spion. Dani membeku. Bu Yati pucat. Aku diam bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku sedang menyusun langkah. Dan hari ini, langkah itu sudah selesai. April menyimpan map merah kembali ke dalam mobil. Ia masuk dan menyalakan mesin. Selamat malam. Besok aku akan kirimkan salinan semua dokumen ke pengacara kalian. Dan surat panggilan. Mobil melaju meninggalkan Dani dan Bu Yati yang berdiri kaku di parkiran, dengan wajah kehilangan warna. April tersenyum di balik kemudi. Ia tidak lagi istri yang polos dan terlalu percaya. Ia adalah wanita yang dibentuk oleh pengkhianatan, dan dari sanalah kekuatan sejatinya lahir. Langit tampak mendung ketika Dani membuka pintu pagar rumah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Semalaman ia tidak tidur. Hanya termenung di kamar sambil menatap map merah yang kini terasa seperti surat kutukan. Bu Yati tak banyak bicara, hanya mondar-mandir seperti orang kalang kabut. Pagi itu,
Surat dari kantor pengacara Reza datang. Petugas pengantar berdasi hitam menyerahkannya dengan sopan. Dani menerimanya dengan tangan gemetar. Surat pemanggilan klarifikasi hukum dan gugatan penggelapan aset pribadi. Di bawahnya, tertulis nama April Putri Widyastuti sebagai pelapor resmi, didampingi oleh pengacara pribadi. Dani merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Tangannya mulai berkeringat dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ini bukan main-main lagi. Bu. April serius, Bu. Dia udah nyiapin ini semua dari awal. Dia tahu semua. Ujar Dani dengan suara patah. Bu Yati yang duduk di sofa langsung bangkit. Tenang. Kita masih bisa balikan ini. Kita cari pengacara lain. Kita serang balik. Bu, dia punya rekaman. Dia punya dokumen legal. Kita udah tanda tangan surat pengakuan, Bu. Tapi dia istri kamu. Dia nggak mungkin tega masukin kamu ke penjara. Dani terdiam. Ia tahu April mampu. Bukan karena April kejam, tapi karena ia sendiri yang memaksa istrinya menjadi sekuat itu. Sementara itu, April duduk di ruang kerjanya, ditemani secangkir teh melati dan Nina di seberangnya. Ia membaca ulang setiap lampiran dokumen gugatan. Matanya tajam. Setiap kata ia telusuri tanpa ragu. Surat ini akan mulai meruntuhkan segalanya, ucap April pelan. Dan kamu siap kalau mereka balik menyerang? Tanya Nina khawatir. April menatap Nina. Mereka nggak bisa lagi. Semua akses keuangan aku udah kunci. Semua properti sudah diblokir oleh notaris. Dan Dani, dia sendiri yang memberikan pengakuan tertulis. Nina mengangguk. Gue masih nggak nyangka. Lo kuat banget, Pil. April tersenyum tipis. Gue nggak mau kuat. Tapi kalau nggak gini, mereka akan injak-injak gue sampai hancur. Di sisi lain, kantor pengacara Dani yang baru dipilih terburu-buru mencoba menghubungi April lewat jalur damai. Mereka mengirimkan surat pernyataan permohonan mediasi. Mereka tahu posisi April terlalu kokoh jika perkara ini dibawa ke pengadilan. Namun April menolak. Ia tidak lagi ingin berdamai dengan orang-orang yang tega memalsukan tanda tangannya, bersekongkol menjual hartanya, dan memperalat cinta demi kerakusan. 1 minggu berlalu. Dani dan Bu Yati dipanggil ke kantor penyidik untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan akses rekening pribadi, dan perencanaan penipuan melalui surat kuasa palsu. Ruangan itu sunyi. Dani duduk dengan tangan bergetar. Bu Yati berusaha tenang, tapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Di hadapan mereka duduk 2 orang penyidik, seorang pengacara dari kantor hukum April, serta seorang saksi ahli forensik dokumen yang sudah membandingkan tanda tangan April dengan bukti yang diserahkan Dani. Setelah analisa, ditemukan bahwa tanda tangan pada surat kuasa yang saudara Dani ajukan, bukan tanda tangan asli dari Ibu April. Saudara Dani, Anda menyadari bahwa itu termasuk tindakan pemalsuan dokumen hukum. Dani tertunduk. Bibirnya keluh. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa April akan berani membawa ini sejauh itu. Sementara itu, April menerima laporan dari tim penyelidik keuangan bahwa transfer yang dilakukan Dani ke rekening mertuanya termasuk kategori transaksi mencurigakan. Dana yang ditarik dari rekening bersama tersebut telah melampaui batas hukum, karena tidak ada otorisasi tertulis dari pemilik utama aset, yaitu April. Laporan itu akan dibawa langsung ke bagian investigasi tindak pidana perbankan. April duduk sendiri di kamarnya malam itu. Matanya menatap cermin. Untuk pertama kalinya, ia menangis pelan. Bukan karena lemah, tapi karena semua luka dan dendam yang ia tahan akhirnya menemukan titik terang. Tangisnya bukan tangis sedih, melainkan bentuk perpisahan dari luka yang selama ini ia simpan sendiri. Tangis kemenangan dari seorang wanita yang bangkit setelah dikhianati oleh 2 orang yang paling ia percaya, suami dan mertuanya. Keesokan harinya, berita soal gugatan hukum antara April Widyastuti dan suaminya, Dani Ramadan, tersebar ke media sosial dan forum hukum. Beberapa media bisnis menyoroti fakta bahwa seorang wanita muda yang merupakan ahli waris dari pengusaha besar mampu mempertahankan asetnya dari upaya pengambil alihan oleh suaminya sendiri. April membaca komentar-komentar publik dengan tenang. Ada yang mencibir, ada yang memuji, ada yang tak percaya bahwa seorang istri bisa melawan suaminya sendiri dengan cara bersih dan sah. Tapi April tidak peduli. Ia sudah terlalu sering membiarkan dirinya dihina dengan cara halus, dianggap bodoh,
dianggap tidak tahu hukum, dianggap bisa dikendalikan hanya karena ia mencintai Dani. Kini ia membuktikan bahwa ia bukan hanya wanita waras, tapi juga waras secara hukum, emosional, dan moral. Malam itu, Dani menghubungi April lewat pesan singkat. Pesan yang pendek. April, tolong maafkan aku. April membaca pesan itu lama, tapi ia tidak membalas. Beberapa menit kemudian, masuk pesan dari nomor Bu Yati. April, kamu tega banget sama Dani. Dia suami kamu. Dia cuma pengen bantu, bukan jahat. April meletakkan ponselnya. Ia mengambil pena, menuliskan sebuah surat pribadi. Isinya bukan kemarahan, bukan ancaman, tapi satu kalimat sederhana. Membantuku bukan berarti mengambil segalanya dariku. Menghancurkanku bukanlah cara membuktikan cinta. Kalian hanya ingin menguasai, bukan mencintai. Maka kalian layak kehilangan segalanya. Surat itu ia simpan di laci, bersama dokumen-dokumen kunci. Ia belum ingin mengirimkannya sekarang. Karena ini belum selesai. Mereka baru mulai merasakan gemetar dari guncangan yang April ciptakan. April belum sepenuhnya melepaskan gempurannya. Ia ingin mereka menderita bukan hanya secara hukum, tapi juga dihantui oleh rasa bersalah yang tidak akan bisa ditebus. Langit Jakarta tampak muram pagi itu, seolah sedang ikut menyaksikan kehancuran yang pelan-pelan menyelimuti hidup Dani dan Bu Yati. Rumah mewah yang dulu penuh suara tawa, kini sunyi. Seisi rumah seolah tahu bahwa badai besar baru saja menghantam keras. Di meja ruang makan, Dani duduk mematung. Sarapan di depannya tak tersentuh. Tangannya menggenggam secari kertas yang baru saja ia terima dari pihak berwenang, pemberitahuan pemblokiran sementara seluruh aset dan rekening atas nama dirinya. Masih bisa kita urus, Mas? Suara Bu Yati terdengar serak, mencoba menenangkan anaknya yang kehilangan arah. Dani tidak menjawab. Pandangannya kosong. Ia memutar kembali semua yang terjadi selama 2 bulan terakhir. Tipuan yang ia susun dengan rapi bersama ibunya, kini menjadi tali yang perlahan-lahan menjerat lehernya sendiri. Sementara itu di sisi lain kota, April berdiri di depan kaca tinggi di lantai atas kantornya. Di belakangnya, Nina masuk sambil membawa berkas laporan harian. Villa di puncak sudah resmi dibekukan hak jualnya. Saham butik atas nama kamu juga sudah dipindahkan ke rekening pengelolaan independen, lapor Nina. April mengangguk. Dan tentang aset Dani dan ibunya? Pihak pengacara bilang proses penyitaan bisa mulai dalam 2 minggu, setelah keputusan sementara dari sidang perdana. Reza juga minta kamu siap hadir sebagai saksi utama. April memutar badan, lalu duduk perlahan di kursi. Gue akan hadir. Gue akan berdiri di sana, dan lihat mereka mendengar semua bukti dari mulut gue sendiri. Nina menatap April lama. Pil, kamu yakin kamu gak akan menyesal setelah ini semua selesai? April menatapnya. Dulu gue pikir gue akan hancur kalau kehilangan cinta. Tapi sekarang gue sadar, lebih hancur kalau terus mempertahankan cinta yang dibangun di atas kebohongan. Hari-hari berjalan cepat. Dani dan Bu Yati mulai merasa terasing. Teman-teman bisnis menjauh. Keluarga besar pelan-pelan enggan mengangkat telepon mereka. Beberapa tetangga bahkan mulai berbisik, memperbincangkan kasus April dan Dani yang menjadi konsumsi media. Satu pagi, Dani menerima panggilan dari kantor hukum yang pernah ia datangi diam-diam. Pengacaranya menolak lanjut mewakili kasus mereka. Maaf, Pak Dani. Setelah bukti pengakuan tertulis Anda tersebar dan rekaman sudah masuk ke berkas penyidik, kami tidak bisa melanjutkan pembelaan. Dani mencengkeram ponselnya. Jadi kalian juga meninggalkan gue? Ini bukan soal meninggalkan, Pak. Ini soal integritas kami sebagai firma hukum. Dani memutus sambungan. Di sampingnya, Bu Yati jatuh terduduk. Dani, semua ini salah kita. Kenapa kita rakus? Kenapa kita tega sama April? Bu Yati mulai menangis. Baru kali ini air mata keluar dari wajah wanita yang selama ini paling keras dan dingin pada April. Kita pikir dia nggak akan tahu. Ma. Kita pikir dia perempuan biasa. Tapi dia lebih pintar dari kita. Dani hanya menatap kosong. Semua rencana yang ia susun, semua tipu muslihat yang dulu terasa mulus, kini berbalik menghancurkan hidupnya. Sementara itu, April sedang duduk bersama Reza di ruang persiapan sebelum persidangan. Gimana perasaan kamu?
Tanya Reza sambil memeriksa berkas. Tenang. Dingin, jawab April. Ini akan jadi sidang pertama, masih panjang. Tapi hari ini akan menentukan citra mereka di depan hukum. April berdiri dan mengenakan blazer hitamnya. Rambutnya tersanggul rapi. Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa gentar. Ketika April masuk ruang sidang, Dani yang duduk di seberang langsung menunduk. Ia tidak sanggup menatap mata istrinya. Mata yang dulu memandangnya dengan cinta, kini memandangnya dengan dingin. Bukan benci, lebih sakit dari itu, acuh. Majelis hakim membuka persidangan. Reza berdiri dan membacakan pernyataan awal. Ia menjelaskan secara rinci bagaimana kliennya, April, menjadi korban penipuan sistematis dari suaminya sendiri dan mertua yang secara sadar melakukan pemalsuan dokumen, penggelapan dana pribadi, hingga percobaan pengambil alihan seluruh aset warisan. Dani beberapa kali mencoba mengangkat tangan untuk menjelaskan, namun pengacaranya menahannya. April duduk tenang, lalu diminta maju oleh hakim. Ia berdiri di mimbar, membawa satu map putih berisi bukti utama. Nama saya April Putri Widyastuti. Saya berdiri di sini bukan untuk merusak rumah tangga saya, tapi untuk mempertahankan hak saya yang coba dirampas oleh orang yang seharusnya melindungi saya. Suara April menggetarkan ruang sidang. Hening. Semua mata menatapnya. Di barisan pengunjung, beberapa awak media mengetik cepat. Saya menikah dengan niat membangun keluarga. Tapi suami dan ibu mertuanya membalas dengan menjebak saya secara hukum. Mereka memalsukan tanda tangan saya. Mencuri dari rekening saya. Mengatur transaksi jual beli properti atas nama saya tanpa izin. Dani tak kuat. Ia berdiri, namun hakim langsung memerintahkannya duduk. April menatapnya untuk pertama kali. Tatapan itu bukan amarah, bukan dendam, tapi pukulan yang lebih keras. Rasa kecewa yang tak bisa diperbaiki. Saya tidak ingin uang mereka. Saya tidak ingin balas dendam. Tapi saya ingin keadilan. Agar tidak ada lagi perempuan yang dikhianati di balik senyuman manis suaminya sendiri. Hakim mengetukkan palu. Persidangan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Pihak tergugat diberi kesempatan memberikan jawaban resmi. April berjalan keluar. Langkahnya ringan. Di luar, puluhan wartawan menunggu. Tapi April hanya melambaikan tangan, lalu masuk ke mobil. Dani menyusul keluar beberapa menit kemudian, disoraki oleh suara-suara nyaring. Suami rakus. Pengkhianat istri sendiri. Malunya sampai 7 turunan. Dani menutup wajahnya dengan tangan. Bu Yati menggandeng lengan anaknya. Wajahnya lebih tua dari sebelumnya. Tatapannya kosong. Malam itu, April berdiri di balkon rumah barunya. Ia memandangi lampu kota yang berkilauan. Ia tidak merasa bangga. Tidak merasa menang. Tapi ia merasa utuh kembali. Ia tahu luka hatinya belum sembuh sepenuhnya. Tapi setidaknya kini luka itu tidak lagi ditusuk-tusuk oleh orang yang dulu ia percaya. Ia menghela napas. Hati kecilnya berkata, "Kamu sudah cukup sabar, April. Sekarang, giliran mereka yang merasakan apa itu rasa kehilangan." Sinar mentari pagi menembus jendela besar apartemen mewah April. Ruangan itu tak hanya tampak bersih dan rapi, tapi juga mencerminkan perubahan besar dalam hidupnya. Di sana tak ada lagi lukisan pernikahan, tak ada lagi kenangan tentang Dani. Semua yang menyimpan jejak masa lalu sudah dikemas rapi dan disimpan di gudang. Bersama semua luka yang perlahan mulai ia sembuhkan. Pagi itu, April mengenakan setelan jas biru tua. Rambutnya disanggul elegan, wajahnya tanpa celah. Ia melangkah mantap keluar, naik ke mobil yang sudah menunggu di depan lobi. Hari ini adalah hari kedua persidangan. Namun lebih dari itu, hari ini juga hari yang akan mencabut sisa-sisa harga diri Dani di hadapan hukum dan publik. Di ruang sidang, Dani datang lebih dulu. Ia terlihat kusut, berbeda jauh dari citranya dulu yang selalu tampak rapi dan percaya diri. Wajahnya sayu, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Di sampingnya, Bu Yati mengenakan kerudung besar untuk menutupi wajahnya dari tatapan pengunjung yang mulai berbisik saat mereka masuk. April datang 10 menit kemudian. Semua mata langsung tertuju padanya. Langkahnya tenang, tatapannya lurus. Tidak satu pun gemetar. Ia duduk di kursi penggugat dengan Reza di sampingnya. Majelis hakim memulai sidang. Kali ini,
Dani diminta memberikan pernyataan. Saya? Suara Dani serak. Ia membersihkan tenggorokannya. Saya minta maaf kepada istri saya, April. Saya akui bahwa saya telah melakukan tindakan yang tidak semestinya. Tapi semua itu, saya lakukan karena tekanan ekonomi dan harapan keluarga. Saya tidak bermaksud jahat. April menatap lurus ke depan. Tak satu pun emosi tergambar di wajahnya. Ia tahu kalimat Dani hanyalah upaya untuk mendapat keringanan. Tidak lebih. Kemudian, Bu Yati diminta maju. Wanita itu menggenggam tasnya erat-erat. Wajahnya tegang. Tapi saat hakim bertanya, ia menggeleng. Saya tidak tahu apa-apa, Yang Mulia. Semua dilakukan Dani. April tersenyum tipis. Saat itulah Reza berdiri dan meminta izin untuk memutar rekaman CCTV dari ruang kerja Bu Yati, yang direkam diam-diam oleh April beberapa bulan sebelumnya. Di dalam video itu, terdengar jelas percakapan antara Bu Yati dan Dani. Kalau kamu nggak bisa buat April tanda tangan, Mama sendiri yang akan urus. Uangnya terlalu besar untuk dilewatkan. Lagian dia kan cuma perempuan. Bisa kita kelabui pakai alasan manis-manis. Terdengar suara Dani menjawab, iya, Ma. Nanti kita jual villa itu dulu. Sisanya nanti tinggal dialihkan pelan-pelan ke rekening Mama. Ruangan sidang hening. Bu Yati langsung pucat pasi. Beberapa orang di ruangan tertahan napas. Hakim mencatat dengan cepat, lalu menatap keduanya dengan tajam. Saya anggap pernyataan sebelumnya bohong. Dan dengan bukti ini, pengadilan menganggap bahwa Bu Yati juga terlibat aktif dalam upaya penggelapan dan manipulasi aset. Bu Yati gemetar. Dani memejamkan mata. Dunia seakan runtuh. Setelah jeda makan siang, sidang dilanjutkan. April diberi kesempatan terakhir untuk memberikan pernyataan penutup. Ia berdiri. Suaranya jelas, tegas, dan menggema di seluruh ruangan. Saya, April, tidak menuntut mereka di penjara karena dendam. Saya tidak menggugat demi rasa benci. Tapi saya ingin hukum bekerja. Saya ingin perempuan lain tahu bahwa mereka punya hak untuk mempertahankan hidup dan martabat mereka. Dan saya ingin mereka belajar bahwa mencintai tidak berarti menyerahkan seluruh hidup kepada orang yang ternyata hanya bertopeng cinta. Hakim menutup sidang dengan keputusan penundaan pembacaan vonis hingga 2 minggu ke depan, namun ia menegaskan bahwa bukti sudah mengarah pada kemenangan April. Di luar ruang sidang, April dikerubungi media. Tapi ia tidak berkata banyak. Saya hanya membela diri saya sendiri, katanya pelan. Dan saya ingin itu jadi pelajaran bagi semua perempuan. Sementara itu, kehidupan Dani dan Bu Yati perlahan ambruk. Rekening mereka dibekukan. Rumah yang mereka tempati ternyata atas nama April sepenuhnya, dan dalam waktu dekat akan dikosongkan. Kartu kredit tidak lagi bisa digunakan. Beberapa rekan bisnis yang tahu kasus ini langsung memutus hubungan. Satu persatu fasilitas mereka direnggut. Dani bahkan mulai menjual barang-barang pribadi demi bisa hidup. Laptop, arloji, bahkan sepeda motornya. Di hari keempat setelah sidang, seorang kurir datang membawa surat perintah pengosongan rumah. Dani terduduk di ruang tamu. Pak Dani, mohon maaf, Anda hanya diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah ini. Karena seluruh legalitas atas rumah ini adalah milik mutlak Ibu April, dan beliau sudah menyatakan tidak memperpanjang izin tinggal Anda. Dani hanya mengangguk. Ia terlalu lemah untuk melawan. 3 hari kemudian, Dani dan Bu Yati benar-benar keluar dari rumah mewah yang dulu mereka tempati dengan penuh kesombongan. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dapur sempit, kamar berdebu. Tetangga tak peduli. Dunia mereka runtuh. Sementara April berdiri di depan gedung tinggi miliknya. Ia menatap langit. Hari itu ia menandatangani kontrak besar dengan investor asing untuk ekspansi butik miliknya ke 5 kota besar lain. Tapi di antara semua pencapaian itu, yang paling ia syukuri adalah satu hal. Ia selamat dari orang yang ingin merampas hidupnya. Malamnya, April membuka buku catatan harian lamanya. Di halaman terakhir ia menulis, "Hari ini, aku bukan hanya mengambil kembali hartaku, tapi juga harga diriku, hidupku, dan masa depanku. Jika kamu membaca ini, April, terima kasih karena kamu tidak menyerah saat semua orang mencoba menjatuhkanmu. Kamu perempuan yang tak hanya kuat,
Kamu perempuan yang tak bisa dihancurkan. Hujan turun perlahan membasahi gang sempit tempat Dani dan Bu Yati kini tinggal. Rumah kontrakan kecil itu jauh dari kenyamanan yang dulu mereka nikmati. Atapnya bocor, lantainya dingin dan lembab. Bau apek tercium setiap kali hujan deras datang, dan suara tetangga bertengkar atau anak-anak menangis menjadi latar belakang kehidupan mereka yang baru. Bu Yati terbatuk pelan di dalam kamar. Dahinya berkeringat meskipun udara begitu dingin. Badannya mulai lemah. Sejak kepindahan mereka, kesehatannya menurun drastis. Bukan hanya karena tempat tinggal yang tak layak, tapi juga tekanan mental yang tak kunjung reda. Dani, Mama kedinginan, ucapnya lemah. Dani yang duduk termenung di ruang tamu mendengar suara itu. Ia berjalan masuk, membawa selimut kumal. Wajahnya tampak lusuh. Janggutnya tumbuh tidak beraturan. Pria yang dulu begitu bangga pada penampilan kini bahkan tak sanggup membeli sabun cuci muka. Ia menyelimuti ibunya, lalu duduk di samping ranjang. Kita harus kuat, Ma, ucap Dani pelan, meski dirinya sendiri tidak yakin akan ucapannya itu. Kamu udah coba lagi hubungi April? Tanya Bu Yati lirih. Dani mengangguk kecil. Udah, Ma. Tapi dia nggak pernah bales. Bu Yati menutup mata. Mama salah. Dani, Mama yang suruh kamu lakuin semua ini. Mama pikir April lemah. Ternyata dia lebih kuat dari kita. Dani menatap langit-langit yang retak. Air hujan menetes perlahan dari sudut tembok. Ia teringat malam pertama mereka pindah ke rumah itu. Ia menangis diam-diam saat menyadari betapa keras hidup tanpa fasilitas. Ia tak pernah menyangka akan merindukan hal sederhana seperti air hangat, tempat tidur empuk, dan aroma rumah bersih. Tapi yang paling membuat hatinya sesak adalah sosok April. Ia teringat tatapan perempuan itu saat di ruang sidang terakhir. Bukan tatapan penuh benci, tapi lebih sakit dari itu, tatapan orang yang sudah mengubur seluruh harapannya. Dani telah mengirim belasan pesan pada April. Dari permintaan maaf sampai permohonan bicara. Semuanya dibaca, tapi tak satu pun dibalas. April benar-benar telah menutup pintu untuknya. Sementara itu, di tempat lain, April duduk di tengah pertemuan besar bersama para pemegang saham dan investor asing. Ia menjelaskan rencana pengembangan butik ke luar negeri. Di ruangan itu, semua mata tertuju padanya dengan rasa hormat. Di akhir pertemuan, seorang investor wanita dari Singapura menyalami April dan berkata, "You are not just smart, Miss April. You are also fearless. We admire that." April tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ada ruang kecil yang masih menyisakan luka. Luka karena dikhianati orang yang dulu ia percaya. Di malam hari, April duduk di balkon apartemennya. Ia membuka ponselnya dan membaca lagi pesan terakhir dari Dani. April, aku kehilangan semuanya. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan bicara. Sekali saja. April menatap layar ponselnya lama, lalu mematikannya tanpa membalas. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia tahu, satu celah yang ia beri akan digunakan Dani untuk kembali masuk dan merusak. Pagi berikutnya, Dani nekat mendatangi kantor butik pusat April. Ia berdiri di luar, menunggu dari pagi sampai hampir tengah hari. Wajahnya tirus, kemejanya lusuh, sepatu yang ia pakai sudah koyak di bagian sisi. Saat April keluar dari lift depan, ia sempat melihat Dani berdiri jauh di sudut halaman. Mereka bertatapan sekilas. Dani mengangkat tangan, mencoba menyapa. Tapi April hanya melihatnya sebentar, lalu berjalan masuk ke dalam mobil tanpa berkata apapun. Dani tak bisa mengejarnya. Satpam menghalangi langkahnya. Saya mohon, bilang sama Ibu April saya butuh bicara. Cuma sebentar. Satpam hanya menggeleng. Maaf, Pak. Sudah ada perintah. Tidak boleh ada kontak langsung. Dani menunduk. Di belakangnya, beberapa karyawan memandanginya dengan iba, tapi tak satu pun berani menghampiri. Malamnya, April duduk bersama Nina dan Reza di rooftop restoran privat miliknya. Mereka merayakan ulang tahun butik kelima. Semua perjalanan gila kamu akhirnya menghasilkan kekuatan luar biasa, ucap Nina sambil mengangkat gelas. Reza ikut tersenyum. Dan kamu menang bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu nggak takut melawan orang yang kamu cintai ketika mereka salah. April hanya mengangguk kecil.
Aku menang karena aku tahu kapan harus berhenti mencintai seseorang yang cuma ingin menghancurkanku. Di sisi lain kota, Dani pulang ke kontrakan. Ia mendapati ibunya jatuh pingsan di lantai. Ia panik, membopong ibunya ke puskesmas terdekat. Bu Yati divonis menderita gangguan tekanan darah tinggi akibat stres berkepanjangan. Ia harus dirawat, tapi Dani tak punya uang. Ia mencoba menelepon semua kenalan, semuanya tak menjawab. Akhirnya, ia kembali mengemis pada April lewat pesan. Tolong, April, Mama sakit. Aku tahu aku nggak pantas, tapi tolong, bantu Mama. April membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia menghela napas panjang. Ia tahu apapun yang terjadi, ia tidak akan kembali. Tapi untuk ibunya, ia tetap manusia. Malam itu, April mengirimkan biaya perawatan via tim medis tanpa memberitahu langsung. Ia tak ingin berurusan dengan mereka lagi. Ia hanya ingin melunasi satu hal terakhir yang masih menyesakan, rasa kemanusiaannya. Dani menerima kabar itu dari dokter. Biaya perawatan Anda sudah ditanggung oleh seseorang bernama April. Dani terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahu, kebaikan itu bukan bentuk kasih. Itu adalah batas terakhir. Setelah ini, tak akan ada lagi bantuan. April sudah benar-benar pergi dari hidup mereka. Dan di sanalah mereka, di sebuah kontrakan lembab, di ujung jalan kecil yang tak banyak orang tahu. Terpuruk, ditinggal semua orang, kehilangan segalanya. April? Ia terus melangkah ke depan. Ia bukan hanya mengambil kembali harta, tapi juga mengambil kembali hidupnya. Dan mereka hanya bisa melihat dari jauh, menyesal di tempat gelap, terlambat menyadari siapa yang selama ini mereka injak. Pagi itu, langit kota Jakarta tampak cerah. Sinar matahari menyusup hangat ke sela-sela jendela tinggi di ruang kerja April. Ia baru saja selesai menandatangani surat pelepasan saham untuk anak perusahaan butik miliknya, menandakan ekspansi bisnisnya resmi menjangkau pasar internasional. Ruangannya kini penuh dengan pujian, undangan kerjasama, dan perhatian dari berbagai media. Namun April tetap tenang. Tak ada senyum berlebihan. Hanya ketegasan yang tumbuh dari luka lama. Ia tidak lagi haus pengakuan. Yang ia cari hanya satu, kedamaian batin. Telepon genggamnya berbunyi. Nina masuk sambil membawa beberapa dokumen. Ini draft kontrak dari Tokyo, Pil. Investor mereka langsung minta kamu yang tanda tangan. April menerima berkas itu tanpa banyak bicara. Ia menandatangani dengan anggun. Namun sebelum Nina keluar, April memanggilnya. Nina, katanya pelan. Gue minta satu tolong terakhir. Apa? Carikan rumah penampungan atau panti sosial yang bisa bantu Dani dan ibunya. Tapi jangan atas nama gue. Cukup bilang ada donatur anonim yang ingin mereka hidup layak. Nina terdiam beberapa detik. Lalu mengangguk. Lo yakin mau lakuin ini? April tersenyum tipis. Gue cuma mau pastiin mereka hidup. Bukan untuk balikan, bukan untuk berdamai. Cuma biar gue tenang. Setelah itu, selesai. Di gang sempit yang becek dan berbau, Dani duduk di kursi reyot menatap langit. Pakaiannya lusuh, kulitnya tampak lebih gelap. Di dalam kamar, Bu Yati hanya bisa terbaring. Obat-obatan menumpuk di samping kasur tipisnya. Uang mereka sudah habis. Dani kini bekerja serabutan di sebuah bengkel tua di ujung gang, dibayar harian. Dani tak pernah menyangka hidupnya akan sejauh ini jatuh. Semua koneksi hilang. Teman menjauh. Orang-orang yang dulu menyebutnya, bos muda, kini bahkan pura-pura tidak kenal saat berpapasan di jalan. Satu siang, seorang wanita berseragam panti sosial mengetuk pintu kontrakan mereka. Selamat siang. Kami mendapat informasi bahwa ada keluarga yang membutuhkan tempat tinggal dan bantuan kesehatan. Jika Bapak dan Ibu bersedia, kami akan bantu proses pindah dan pemulihan. Dani bingung. Siapa yang mengirim kalian? Kami tidak diberi nama. Hanya diberi pesan, bantu mereka hidup layak, tapi jangan beri mereka harapan kembali pada masa lalu. Dani langsung tahu. Itu pasti April. Malam harinya, ia duduk di depan kontrakan. Memandangi bintang yang redup, ia menulis surat di sobekan kertas bekas. Tangannya gemetar, tapi setiap kata keluar dari hati terdalamnya. April.
Aku tahu kamu tidak akan pernah baca ini. Tapi aku tetap menulis. Aku menyesal. Bukan karena aku jatuh. Tapi karena aku menghancurkan satu-satunya orang yang pernah tulus mencintaiku. Dulu aku pikir kamu bodoh. Tapi sebenarnya aku yang paling bodoh. Kini aku hidup dalam gelap. Dan kamu bersinar di tempat yang tak lagi bisa aku jangkau. Maaf, Dani. Ia lipat surat itu dan simpan di saku. Bukan untuk dikirim. Tapi sebagai bentuk pertobatan terakhir yang hanya bisa ia baca sendiri. 2 minggu kemudian, April berdiri di gedung tempat perusahaannya merayakan ulang tahun ke-6. Wartawan berjejer, para tamu undangan mengerumuninya, semua kamera mengarah padanya. Tapi yang paling menyentuh adalah ketika seorang gadis kecil dari yayasan sosial yang ia bantu sejak lama menyerahkan bunga dan berbisik. Terima kasih, Tante April. Kalau bukan karena Tante, aku mungkin masih di jalanan. April memeluk gadis kecil itu. Ia tahu, ia tak hanya berhasil mempertahankan hartanya. Ia tak hanya selamat dari pengkhianatan. Tapi ia bangkit. Dan kini hidupnya menjadi cahaya bagi orang lain yang dulu pernah gelap sepertinya. Di akhir acara, April berdiri di depan cermin besar ruang ganti. Ia menatap pantulan dirinya. Wajah yang kini teguh. Mata yang tajam. Hati yang sudah matang. Ia berbisik sendiri, lirih tapi mantap. April yang dulu pernah ditinggalkan, pernah dihancurkan, kini tak lagi ada. Yang berdiri di sini sekarang adalah wanita yang lahir dari puing-puing. Dan kamu, Dani, kamu hanya bagian dari masa lalu yang tak akan pernah bisa kembali aku jamah. Di panti sosial tempat Dani dan ibunya kini tinggal, lampu-lampu menyala redup. Dani berjalan di lorong, mengantar obat ibunya. Suaranya nyaris tak terdengar. Dulu dia dipanggil Pak Dani. Sekarang, hanya Bang. Dan tak ada satupun yang bertanya lagi siapa dia dulu. Karena semua itu telah mati bersama keserakahannya. Dan April? Ia terus melangkah. Dengan langkah paling tenang, paling pasti. Tak menoleh lagi. Tam.